kita akan sadar diri, ya, bahwa kita tak setangguh Al-Imam Asy-Syafi'i yang kata-katanya lantang menembus waktu dan ruang. Nyaris seluruh waktu beliau adalah keilmuan. Nyaris seluruh waktu kita hanya rebahan, ya, sambil megang handphone, scroll sosmed. Ya, membayangkan seorang milenial atau Gen Z mencuit di lamannya, hum rijal wa nahnu rijal, yang muncul dalam benak justru nyinyir netizen. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal a'mal. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsani ila akhiril ayyam. Azabi semua dimuliakan Allah. Kondisi ketersingkapan atau dalam istilah tasawuf dikenal sebagai kasyaf mungkin adalah satu fenomena yang asing bagi kita, terkhusus kaum milenial dan Gen Z. Bertambah asing seiring kita membaca atau mendengar kisah-kisah, ya, para ulama sufi yang lahir dari tokoh agung. Sebut saja seperti Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrah, Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari, atau Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan, Mbah Hamid Pasuruan, yang mengetahui kisah mereka menjadikan kata kasyaf bagi kita seolah hanya keseakanan. Jangankan untuk mencapai bagaimana kenikmatan kasyaf itu, membayangkannya saja rasanya berat dan mustahil. Ya, jika butuh bukti, coba kita bayangkan kalau ada frasa Sultanul Aulia milenial wa Gen Z, Sufi milenial wa Gen Z, atau wali milenial wa Gen Z. Ya, membacanya saja terasa tidak koheren. Terasa muhal frasa itu bisa muncul. Ya, sabi semua sebagai sesama manusia, seharusnya kita punya sedikit saja keberanian. Apa? Untuk mengatakan hum rijal wa nahnu rijal. Mereka manusia, kita pun manusia. Ya. Tapi lagi-lagi kita akan sadar diri, ya, bahwa kita tak setangguh Al-Imam Asy-Syafi'i yang kata-katanya lantang menembus waktu dan ruang. Nyaris seluruh waktu beliau adalah keilmuan. Nyaris seluruh waktu kita hanya rebahan, ya, sambil megang handphone, scroll sosmed. Ya, membayangkan seorang milenial atau Gen Z mencuit di lamannya, hum rijal wa nahnu rijal, yang muncul dalam benak justru nyinyir netizen. Ya, rupamu begeledes, hili kirik, dan lain-lain. Ya. Tidak lama kemudian bermunculan rekam jejak cuitan, like, dan unggahan. Ya, apakah benar kita kaum milenial wa Gen Z sama sekali tak mungkin mengalami kasyaf? Jika kita merujuk, ya, kepada pendapat para ulama mufassir saat menafsirkan Quran surah Qaf ayat 22, justru kasyaf adalah suatu keniscayaan bagi umat manusia. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Sungguh kamu dahulu lalai tentang peristiwa ini, maka kami singkapkan, ya, tutup, ya, yang menutupi matamu, sehingga penglihatanmu pada hari ini sangat tajam. Ya, Al-Imam Asy-Syaikh Al-Maturidi, ya, dalam tafsirnya itu menyatakan, maka kami singkapkan penutupmu, yakni kami singkapkan kesamaran darimu yang mencegah datangnya ilmu dan tajalli mengenainya. Sehingga penglihatanmu pada hari ini sangat tajam, yakni yang dapat menembus terang, ya, melihat al-haq. Beliau mengutip pendapat bahwa kata hadid, ya, berasal dari kata al-hiddah, yakni ketajaman yang menembus, sehingga
Ya, tiada lagi sesuatu yang tersembunyi. Seakan dia menghendaki. Wallahu a'lam. Sesungguhnya saat kau di dunia bodoh mengenai hari dan hal ini. Sekarang sungguh aku telah memperlihatkan dan meyakinkan apa yang dulu kau lihat dalam keadaan melalaikan. Ya, saya pikir semua dimuliakan Allah. Sementara Al-Imam At-Tabari itu menafsirkan sehingga ya, penglihatanmu pada hari ini sangat tajam. Maka kau pada hari ini memiliki pandangan yang tajam. Mengetahui kelalaianmu di dunia. Seseorang memiliki pandangan terhadap sesuatu jika ia memiliki ilmu akan hal tersebut. Pandangan yakni ilmu itu sendiri. Penting ya, untuk menegaskan bahwa yang dimaksud pandangan pada ayat ini adalah ilmu. Lebih-lebih ya, karena Al-Imam As-Sa'labi dalam karyanya ya, Al-Kashf wa Al-Bayan yang menafsirkan, maka kami singkapkan penutupmu ya, dengan penjelasan dan kami hilangkan darimu kebutaanmu. Kami lenyapkan tabir darimu hingga kau dapat melihat apa yang terhijab darimu. Sekilas tidak ada yang muskil ya, dari penafsiran Imam Asy-Sya'labi ini. Sampai kita bandingkan dalam Quran surah Thaha ayat 125. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basyira. Ia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau kumpulkan aku ya, dalam keadaan buta? Padahal dahulu aku dapat melihat. Apa yang dinyatakan oleh Imam As-Sa'labi ya, menjadi semakin muskil jika kita bandingkan dengan Quran surah Al-Mutaffifin ayat 15. Ya. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Sekali-kali tidak. Sungguh mereka pada hari ini benar-benar terhijab dari Tuhan mereka. Nah, mayoritas ulama mufassir Ahlussunnah wal Jamaah itu menafsirkan dalam Quran surah Al-Mutaffifin ini dengan dibukanya kemampuan untuk melihat Allah bagi orang-orang yang beriman. Ya. Sementara orang yang tidak beriman jadi hijab dari kenikmatan ini. Saya pikir semua yang dimuliakan Allah. Apa yang dikatakan oleh Al-Imam At-Tabari yang telah kami jelaskan, yang menjadi signifikan bahwa yang dimaksud pandangan dalam Quran surah Qaf ayat 22 adalah ilmu, bukan penglihatan. Ya, sehingga tidak lagi timbul ya, kesan pertentangan antara ayat-ayat tersebut. Ya. Ya, saya pikir semua. Selain itu, apa yang dikatakan oleh Imam At-Tabari tersebut ya, dengan penafsiran Al-Imam Al-Tustari ya, dalam tafsirnya Al-Imam Al-Tustari menyatakan ya, sehingga penglihatanmu pada hari ini sangat tajam, yakni pandangan hatimu akan segala hal ya, menembus hingga titik persyahadatan. Nah, merujuk pada pendapat Al-Imam Al-Tustari bahwa persyahadatan ya, akan nikmat Allah erat kaitannya dengan persaksian akan rahmatnya. Ya. Kasyaf berjalin dengan penglihatan hati, ya, bukan mata telanjang. Ya, fragmen dari kasyaf adalah ketika yang ada dalam penglihatan hati hanya Allah dan rahmatnya. Ya. Mengenai penglihatan hati ini, ya, perlu kita kutip ya aforisme yaitu nomor 15 dari Al-Imam Ibnu Athaillah. Mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu an hajabaka anhu bima laisa bima wujudin ma'ahu. Ya. Sebagian fragmen yang menunjukkan padamu atas wujud keperkasaannya yang maha suci adalah bahwa dia telah menghijabmu darinya dengan suatu yang tiada mewujud bersamanya.
Sabi semua untuk memahami aforisme ini, ya perlu sedikit ya kami kutipkan aforisme sebelumnya, di mana Imam Ibnu Athaillah ya menyatakan bahwa seluruh alam raya adalah gelap dan yang dapat menerangi ya hanyalah penampakan al-haq. Tuh. Al-Imam Abdul Majid Asy-Syarnubi itu mensyarahi ya aforisme ke-15 ini ya, dengan mengutip dari Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili yang mengatakan, sungguh kita melihat kepada Allah Ta'ala ya, dengan pandangan iman dan keyakinan hakiki. Dan sabi ko semua, aforisme Al-Imam Ibn Athaillah adalah jalan suluk bagi murid yang mencari hakikat di dunia ini. Yang posisi kita yang ada di alam ini menjadikan pandangan mata kita terbatas. Sehingga pencapaian tertinggi adalah kasyaf, yakni tersingkapnya mata hati. Ya. Ringkasnya, dalam Quran surah Qaf ayat 22 yang menjelaskan bahwa pasca kematian semua kita akan kasyaf. Ya. Kasyaf di akhirat ini ya sudah terlambat bagi mereka yang tidak beriman. Orang-orang mukmin di akhirat ya, dengan demikian telah sampai pada tingkat kenikmatan nazar. Ya. Sementara orang-orang yang tidak beriman ya akan dibiarkan kasyaf tanpa dapat kesempatan untuk nazar. Ya. Ya, dalam keadaan menyadari bahwa tiada kasih kecuali dari Allah. Mereka dibiarkan begitu saja, ya, dilupakan. Ya, saya pikir semua apa yang lebih pedih dari dilupakan oleh yang maha menjaga, yang maha mengasihi. Ya Allahu a'lam. Saya pikir semua rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Ya mungkin itu apa kami sampaikan. Sekiranya video yang bermanfaat jangan lupa share pada orang kita cintai. Dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.